Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk kesempatan kali ini. Ada DAB flagship ya, ya kategorinya mid range, di tengah-tengah aja nih. DAB keluaran dari Hibi, yaitu The New Hibi R6 ya, atau banyak yang bilang New Hibi R6 2020. Nah, boxnya ini seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan ini tinggal di selorokkan ke samping ya. Nah, ini dus yang di dalamnya kondisinya seperti ini, dan ini konsepnya seperti buku ya, jadi bisa dibuka seperti ini. Nah, ini ada lipatannya dan dibuka iya. Nah, di dalamnya ada dua kompartemen ya, kanan dan juga kiri. Yang sebelah kiri kita lihat dulu. Yang kiri itu ya, ini dari paket penjualan menyertakan yang pertama nih kabel pengecasan ya, yaitu dari USB tipe A ke tipe C. Oke, dan ini dilapisi gold plated ini ya, jarang-jarang ada kabel pengecasan sudah dilapisi gold plated, karena dimungkinkan ini bisa digunakan untuk ampli ya, sehingga memang ada komponen-komponen tertentu yang agak berbeda dari kabel pengecasan biasanya. Itu yang pertamanya. Nomor dua, kita dapat kabel coak ya, nih dari C ke kabel coak ini. Nah, ini untuk ampli jelas nih. Nah, seperti ini, dan ini kondisinya masih sangat mulus ya. Ini saya beli second ya, dari teman saya. Oke, untuk unitnya ya, kita tutup saja. Untuk unitnya ada di sebelah kanan ya, kita tinggal ambil ya. Ada ini penahannya yang tinggal kita tarik ke atas saja, sudah bisa digunakan untuk mengangkat si Hibi R6 nya ini. Dan inilah penampakan dari Hibi R6 2020. Di sini sudah tidak ada lagi sepertinya. Kita cek lagi apakah ada yang lain. Oh, masih ada nih. Dapat bonus screen guard dan juga kitab-kitab nih. Oke, quick ya. Kita kembalikan saja di dalam. Nah, inilah penampakan dari Hibi R6 2020. Untuk Hibi sendiri memang tergolong rajin ya, produsen DAB yang rajin untuk membuat produk-produk ya, jadi masih tetap eksis dan juga mengikuti zaman. Nah, ini beratnya lumayan ini ya. Ini saya ukur dulu, beratnya di 0 ya, 238 gram ya. Lumayan berat untuk ukuran DAB. Kalau kita compare menggunakan DAB kemarin yang kecil, yang Hibi R2 Gen 2 nih, kecil nih, jadi dimensinya lebih kecil dan juga lebih tebal ya. Nah, lebih tebal. Lalu kalau kita compare menggunakan Note 10 Plus, nah ini, jadi selisihnya tidak begitu banyak ya untuk dimensinya. Kita cek dulu untuk fisiknya. Fisiknya seperti ini. Kita lihat dari sebelah kanan ada tombol power di bagian paling atas, lalu ada LED indikator ya, lalu di sini ada biasa nih untuk play pause ya, play pause sama previous. Lalu di bagian atas ada crown ya, yang digunakan untuk set volume.
Dan bagian atas ada crown untuk set volume. Lalu di sebelah kiri di sini ada untuk penambahan memori tambahan ya, menggunakan micro SD. Lalu di bagian bawah nih yang paling agak berbeda dari versi sebelumnya. Di sini ada 4 jack ya. Yang sebelah kanan ini ada PO sama balance, yang sebelah kiri ada balance LO dan juga LO. Yang ini 3,5 mm, ini 3,5, yang ini balance 44, ini 44. Jadi sudah menyediakan 2 output ya. Yang satu 3,5, yang satu 4,4 balance. Kalau yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini digunakan untuk ampli ya, masuknya untuk input ampli. Lalu di sebelah tengahnya ini ada USB tipe C ya, yang digunakan untuk pengecasan dan juga transfer data. Untuk di bagian belakang nih finishingnya menggunakan, ini bukan kaca tapi ya, ini lebih ke plastik yang disempurnakan. Oke, seperti itu. Langsung saja kita hidupkan, pencet ini. Oke, seperti ini tampilan awalnya ya. Dan basic penggunaan sistem operasi dari DAP IB ini sudah menggunakan Android ya. Versinya adalah, sebentar saya cek dulu, dia di ini Androidnya Android 9 ya. Androidnya Android 9, lalu security patch-nya itu di 2019 di bulan Juli. Lalu di bagian atas sudah di custom ini ya. Untuk input device-nya yaitu di sini ada namanya nih HIPI R6, lalu CPU-nya nih Snapdragon 660. Jangan kalian gunakan untuk ngegame karena fungsinya bukan untuk ngegame, tetapi dari sini sudah kelihatan jelas bahwa tenaga yang digunakan adalah dari CPU Snapdragon. DAC-nya ini ada 2 ya, atau dual DAC, yaitu menggunakan ES9038Q2M. Ya, ini termasuk DAC kelas menengah ya, chip DAC untuk kelas menengah yang dimasukkan ke sini. Lalu di sini untuk memorinya sudah 64 GB, lalu RAM-nya 4 GB. RAM sama ROM ini ngaruh biasanya ke ke versi Android yang dibenamkan. Karena menurut saya percuma kalau walaupun sudah Android tetapi memorinya kecil, itu akan nanti menyulitkan saat kita mau mengunduh beberapa aplikasi dari Google ya, dari Play Store seperti Spotify, Tidal dan teman-temannya yang lain. Oke, seperti itu. Tampilan depan seperti ini. Untuk jumlah aplikasinya ya tergantung dari kalian mau install banyak atau enggak. Tapi aplikasi defaultnya itu yang jelas ini, yaitu HIPI Music ya, HIPI Music. Lalu di bagian dalamnya seperti ini. Kalau yang baru saja kita tambahkan yaitu Spotify sama YouTube Music ya, itu bisa ditambahkan banyak dari Play Store. Bahkan WA juga bisa diinstal di sini juga ya. Tetapi saya kira ketika diinstal WhatsApp kita tidak bisa memakainya sebagai default ya, tetapi hanya sebagai mirror dari WhatsApp utama kita. Kita masuk ke bagian setting ya. Di setting ya isinya seperti ini, seperti Android seperti biasanya ya. Tidak cuma dibatasi beberapa hal, yaitu tidak muncul menu-menu untuk sensor itu banyak yang dinonaktifkan ya, karena memang penggunaannya itu memang tidak ditujukan untuk seperti handphone, tetapi ya murni untuk DAP. Nah, seperti itu. Kita masuk saja langsung ke HIPI musiknya. Nah, seperti ini. Di pengaturan HIPI musik banyak sekali preset-preset dan juga pengaturan-pengaturannya ya. Untuk informasi bagi kalian, mungkin kalian ingin memainkan musik dari HP kalian bisa mengunduh
aplikasi Hibi musik ini yang warnanya kuning seperti ini di Play Store ini ada ya. Kalau kalian mau mengunduh, kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Hibi musik yang warnanya kuning ini. Lalu kita masuk ke impresi suara ya. Sekali lagi saya tekankan di sini, sebelum masuk ke impresi suara, kuping saya tidak terlatih dengan baik ya. Saya hanya bisa men-share menggunakan kalimat-kalimat yang saya ketahui ya. Atau pengalaman saya sendirilah. Saya menceritakan pengalaman saya ketika menggunakan Hibi ini, Hibi R6 2020 ini, daripada menggunakan yang ini. Ini kan kemarin saya menggunakan ini R2 Gen 2. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya kita menggunakan DAP yang lebih proper ya, yaitu kalau menurut saya dipadu padankan dengan ini si Castor ini. Suara dari DAP Hibi R6 ini mempunyai penambahan yang saya rasakan ya, di bagian bass itu lebih rendang ya. Lalu untuk triplenya tidak ketinggalan ya, berbeda dengan ini. Kalau ini triplenya agak kewalahan kalau memakai ini, tapi kalau yang ini saya merasakan bahwa bassnya itu istilahnya di push ya. Lalu triplenya juga mengalami penambahan juga. Untuk vokal sepertinya vokal tidak begitu proper di sini. Menurut saya memang dua bagian itu yang lebih ditonjolkan. Saya merasakannya seperti itu ya, sekali lagi karena tidak begitu paham tentang technical audio dan juga spesifikasi suara ya. Setahu saya impresi suaranya seperti itu. Bagi saya yang menamakan diri sebagai seorang bass head atau pecinta bass ya, saya harus ngulik lagi beberapa parameter yang mungkin bisa saya gunakan sehingga menghasilkan suara bass yang lebih jamik. Sementara ini menurut saya yang paling bagus untuk menghasilkan suara bass yang lumayan oke ya, masih dipunyai milik si Sony ya, dengan berbagai macam Walkman-nya itu impresi suara ya untuk R6 2020 keluaran dari Hibi ini sendiri. Mungkin bagi kalian ada yang berencana mau beli DAP dengan kisaran harga di harga 5 sampai dengan 7, kalian bisa menggunakan referensi video ini cuma dari sebatas kalangan orang yang sangat awam terhadap audio. Tetapi kalau kalian ingin review lebih jelasnya, kalian bisa mampir ke tempat-tempat lain ya, seperti ada channel Aftersound seperti Aftersound atau Sinfonia lah, mungkin mereka udah pernah membahas tentang ini, tentang DAP ini. Nah, seperti itu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Untuk harga ya, mungkin kalian penasaran dengan harganya nih. Harganya untuk second ya kisaran di angka 5,5 sampai dengan 6 ya. Untuk barunya saya nggak tahu nih yang jual di mana, yang official ya. Sepertinya tidak ada. Kalau official Hibi di Indonesia belum ada nih. Baik, hanya itu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.